Wanita ini sangat licik tapi aktingnya sangat berbakat. Dia mempesona pria itu dengan kecantikan dan tubuhnya yang menarik. Begitu dia mencapai tujuannya, dia mengungkapkan wujud aslinya dan mengirim suaminya ke rumah sakit jiwa. Itu hanya sebagian dari rencananya. Pria itu adalah Rai, tampan dan kaya. Setelah mengetahui bahwa istrinya berselingkuh, Rai dengan belak-belakan mengusulkan cerai. Teman-teman melihatnya kembali menjadi lajang. Mereka mulai memperkenalkan dia pada banyak gadis. Wanita yang belum menikah, mata mereka berbinar, menemukan cara untuk mendekati Rai. Melihat wanita ini tertawa, Anda tahu betapa Rai sangat dicintai. Saat itu, dia mungkin sudah memikirkan nama anak mereka. Rai hanya bisa mundur untuk menghindari wanita menyebalkan ini. Dia tidak sengaja menabrak seorang gadis cantik di belakangnya. Ditumpahkan anggur, gadis itu berteriak keras pada Rai. Kemudian berbalik dan pergi. Meskipun dia tidak punya waktu untuk menjelaskan, setidaknya Rai berhasil menyingkirkan wanita itu. Beberapa hari kemudian, Rai bertemu gadis cantik itu lagi di supermarket. Dia bahkan tidak mengenalinya pada awalnya. Gadis yang menyebut dirinya Lena meminta maaf atas sikapnya hari itu. Perubahan 180 derajat ini membuat Rai langsung tertarik pada Lena. Dia tanpa sadar mengejarnya dan memperkenalkan dirinya padanya. Senyum manis Lena membuat Rai pingsan. Sejak saat itu, matanya tertuju padanya. Rai mengikutinya sampai ke kasir dan mereka berdua pergi makan malam bersama. Melalui ucapan Lena, Rai secara bertahap belajar lebih banyak tentang wanita ini. Dia baru saja kembali dari belajar di luar negeri di Jepang. Lena sangat baik, tetapi karena dia tidak mengikuti aturan atasannya, jadi dia dibalas, tidak dapat melanjutkan profesi lamanya. Kisahnya membuat Rai langsung ingin melindungi wanita yang murni dan jujur itu. Setelah makan malam, Rai membawa Lena ke rumahnya. Dia benar-benar ingin dia mengundangnya untuk minum kopi. Sayangnya, Lena hanya tersenyum dan berpamitan pada Rai, dan membuatnya bingung. Keesokan paginya, ketika dia pergi bekerja, Rai menelepon seorang teman yang bernama Larry. Rai menyuruhnya untuk mencari tahu semua informasi tentang Lena dalam waktu 24 jam. Tapi Larry tidak bisa menyelidiki apapun. Lena tampak seperti seseorang jatuh dari langit. Ini membuat Rai semakin penasaran dengan orang misteriusnya. Rai menunggu di luar pintu rumahnya, berharap secara acak bertemu dengannya lagi. Tapi kemudian adegan yang tidak ingin dilihat Rai terjadi. Lena mengambil lengan seorang pria, mereka bahkan saling berciuman selamat tinggal. Jelas hubungan mereka tidak normal. Tapi ternyata Lena memberitahunya bahwa dia masih lajang. Untuk menjawab pertanyaan itu, Rai memutuskan untuk membunyikan bel pintunya. Setelah memperkenalkan dirinya, Lena membukakan pintu untuknya. Lena terlihat sangat seksi setelah mandi. Rai terus terang bertanya tentang hubungannya dengan pria itu. Lena menjawab, dia gay, sahabatku. Kemudian dengan malu-malu mengakui perasaannya kepada Rai. Kegembiraan yang tak terduga ini membuat Rai tercengang. Saat itu, dia memutuskan untuk mengklaim tubuhnya. Pria ini sangat beruntung, mereka baru bertemu 3 kali. Tapi dia mencintainya. Dia secara aktif melamar untuk menikah dengannya. Semuanya berjalan begitu mulus. Rai berpikir bahwa Tuhan membantunya. Ketika menempatkan seseorang sehebat Lena di tempat tidurnya, Rai dan Lena menikah. Melihat 2 orang berpelukan dan menari dalam kebahagiaan, mantan istri Rai tiba-tiba merasa iri. Selama pernikahan, Rai menjelaskan bahwa orang tua Lena sering memukulinya. Jadi Lena memutuskan hubungan dengan mereka. Satu-satunya orang yang hadir adalah pria gay itu. Setahun kemudian, bayi pertama lahir. Melihat bayi yang cantik dan istri yang cantik, Rai merasa seperti dia adalah orang yang paling bahagia di dunia. Suatu hari, mereka berdua sedang makan. Kemudian seorang wanita mendekati mereka, memanggil Lena Sisi. Melihat ekspresi mereka, Lena dengan cepat menjelaskan. Namanya bukan Sisi, dia salah orang. Wanita itu ragu tetapi masih meminta maaf dan pergi. Lena juga tidak marah. Dia bilang ini kedua kalinya dia dikira cewek lain. Mungkin itu karena wajahnya terlalu umum. Saya hanya ingin mengatakan, saya juga ingin diberi wajah yang sama dengannya. Suatu hari, setelah pulang kerja, Rai melihat Lena dengan cepat mematikan teleponnya. Setelah melihatnya, Lena menjelaskan bahwa dia sedang berbicara dengan teman barunya. Seiring berjalannya waktu, kehidupan mereka tidak seharmonis sebelumnya. Rai terus merasa bahwa istrinya telah benar-benar berubah. Jadi dia selalu hidup dalam keraguan dan dugaan. Asisten wanita baru lulus dari sekolah yang sama dengan Lena, bahkan dengan istilah sekolah yang sama.
Rai dengan cepat bertanya apakah dia mengenal seseorang bernama Lena. Tapi asisten itu tidak terkesan. Dia mengatakan kepadanya bahwa banyak hal terjadi di sekolah tahun itu. Semua orang sibuk belajar dan mendapatkan prestasi, kepala sekolah bahkan meninggal tiba-tiba. Tetapi ketika Rai bertanya kepada Lena tentang kejadian ini, dia tampak seperti dia tidak tahu apa-apa. Akhirnya, Rai kehilangan kesabaran dan mulai mengobrak-abrik tas istrinya. Dia menemukan kotak korek api dari Chanticleer Hotel. Itu membuat Rai semakin curiga pada istrinya. Dia bertanya pada Lena, apakah nama aslinya adalah Sisi. Tapi Lena dengan tegas menyangkalnya. Rai tidak terus bertanya, tetapi menggunakan alasan untuk melakukan perjalanan bisnis. Untuk kembali ke kampung halaman Lena, minta informasi tetangga tentang dia. Tapi semua orang bilang mereka tidak mengenalnya. Di sebuah pompa bensin, seorang pria berpakaian buruk mengenali Lena. Wanita di foto itu adalah Sisi, mantan pacarnya. Dia menjadi seperti ini berkat restu Lena. Apa yang sebenarnya terjadi, orang itu tidak mau mengatakannya. Dia hanya memperingatkan Rai untuk tidak terlalu mempercayainya. Pria itu memberitahu nama asli Lena dan alamat rumah orang tuanya. Jadi Rai mulai mencari jalan ke rumah orang tua istrinya. Meskipun mereka belum pernah bertemu, orang tuanya langsung mengenali Rai. Keduanya sangat antusias, sepertinya tidak suka kekerasan. Orang tuanya memberitahu Rai bahwa, dalam surat yang ditulis putrinya, Rai bekerja untuk badan intelijen sehingga tidak nyaman untuk bertemu. Untuk memaksa Lena mengatakan yang sebenarnya, Rai tidak mengeksposnya, tapi memilih untuk membawa pulang orang tua Lena. Ketika dia membuka pintu dan melihat orang tuanya, Lena terkejut. Dia menjelaskan bahwa karena dia berasal dari keluarga miskin, untuk melarikan diri dari kehidupan itu, Lena telah mengubah namanya, mengubah nama belakangnya, dan pindah ke kota untuk memulai hidup baru. Dia menyembunyikan ini dari Rai karena dia takut dia akan meremehkannya. Orang tuanya merendahkan situasi keluarganya. Penampilan menyedihkan yang Lena tunjukkan telah menipu Rai. Dia berpikir bahwa orang yang dia cintai adalah istrinya. Jadi dia tidak terlalu peduli dengan masa lalunya. Jadi pasangan itu harmonis seperti sebelumnya. Tapi apa yang tidak diketahui Rai, Lena mengalahkan permainan catur yang besar. Jika wanita ini tidur di sebelahmu, tentunya Anda akan berpikir bahwa di kehidupan masa lalu Anda menyelamatkan galaksi. Rai dulu memiliki pemikiran yang sama denganmu. Namun lambat laun, dia menemukan bahwa istrinya memiliki terlalu banyak rahasia. Sudah 4 tahun sejak mereka pertama kali bertemu. Keluarga berdua sekarang menjadi keluarga berempat. Di mata orang luar, Rai memiliki kehidupan yang sempurna. Tapi Lena selalu menelepon, apalagi sahabatnya ini tidak pernah muncul di depan Rai. Terutama memar yang tiba-tiba muncul di Lena. Made Rai mau tidak mau mencurigai istrinya berselingkuh. Tapi saat ditanyai, Lena selalu dengan mudah membalikkan badan Rai. Dari yang masuk akal menjadi tidak masuk akal. Sampai suatu hari, Rai menyadari sekretaris baru datang ke perusahaan. Muncul di pernikahannya 4 tahun yang lalu. Setelah beberapa saat diinterogasi, gadis itu mengatakan yang sebenarnya. Di masa lalu, dia menerima uang dari Lena untuk datang berakting. Kali ini dengan bukti, Lena harus mengaku. Dia jatuh cinta dengan Rai sejak dia bahkan belum bercerai. Ketika dia mendengar tentang perceraiannya, Lena segera mengundang Larry untuk datang ke pesta. Keyakinan kecil yang tersisa pada Rai telah benar-benar lenyap. Dia tidak tahu mana yang asli dan mana yang palsu. Mendengarkan nasihat temannya Larry, untuk anak-anaknya, Rai harus mencoba melanjutkan pernikahan dan memaafkan istrinya. Tapi kemudian, dia menerima tanda terima untuk kartu kredit Lena yang baru dibuka. Tagihan mengatakan setiap hari Rabu, Lena pergi ke hotel itu. Istri macam apa yang akan menyelinap ke hotel sepanjang hari seperti itu? Rai segera bergegas pulang karena merasa diselingkuhi. Dia menamparkan Lena. Bukti konkret seperti itu, Lena berhenti berakting dan mengaku. Sebelum mereka menikah, Lena dan pria ini bersama. Sahabat gay itu hanyalah seseorang yang dibuat Lena. Lena sengaja menggambarkan adegan sensitif, yang membuat Rai lari keluar rumah dengan marah karena dia tidak tahan lagi. Pada saat ini, Rai tiba-tiba teringat bahwa Larry pergi bermain golf setiap hari Rabu. Selain itu, Rai dan Lena saling mengenal berkat Larry. Rai menyadari kebenarannya. Ketika dia kembali, dia menemukan rumahnya berantakan. Psikiater Lena juga muncul di rumah. Dia meraung bahwa Rai telah bertindak terlalu jauh dalam mengalahkan Lena. Rai tidak punya waktu untuk mencari tahu situasinya, tetapi dikuasai oleh polisi.
Lena muncul dengan wajah penuh memar. Ternyata Lena melapor ke polisi, mengatakan dia dipukuli oleh Ray. Selain itu, dia juga memiliki masalah mental. Jadi Ray yang malang dikurung di rumah sakit jiwa. Dalam sekejap mata, sudah waktunya untuk pergi ke pengadilan. Dia pikir dia akan memenangkan kasus ini. Namun dikalahkan oleh bukti berbahaya Lena. Foto luka di sekujur tubuhnya membuktikan kekerasan dalam rumah tangga Ray. Ray bersikeras dia tidak memukul sekeras itu, tapi tidak ada yang percaya. Ketika dia bersaksi, Larry mengeluarkan banyak bukti. Terbukti setiap hari Rabu dia pergi bermain golf. Terungkap juga bahwa Ray memukuli mantan istrinya sebelum perceraian. Lena telah mempersiapkannya dengan sangat baik. Dia mengundang seseorang untuk berpura-pura menjadi sahabatnya. Dia memberikan laporan rinci tentang insiden itu. Sepertinya Ray bahkan lebih lemah dari peniru ini. Bagaimana dengan tagihan kunci itu? Lena bilang dia kehilangan kartu kreditnya setelah menggunakannya 1-2 kali. Manajer hotel dapat membuktikan bahwa dia bukan orang yang menggesek kartu. Bukti yang diberikan Ray telah dibantah. Dia menjadi tidak sabar, membuat keributan selama persidangan. Membuat semua orang percaya dia memiliki penyakit mental. Setelah kalah dalam gugatan, Ray ditinggalkan di rumah sakit jiwa. Tapi kemudian dia membuat rencana. Ray datang untuk mencari Elaine, istri Larry. Ray menduga bahwa dia berselingkuh dengan Lena. Orang yang ingin mentransfer propertinya adalah Larry. Elaine juga mengatakan benar bahwa Larry baru saja membeli rumah di New York. Jumlah uang yang mereka berdua miliki sama sekali tidak cukup untuk dibeli. Jadi penilaian Ray juga masuk akal. Untuk mengekspos pasangan yang berzinah ini, istri Larry sengaja memanggil Lena sesuai rencana. Mengatakan bahwa Ray mengatakan ada sesuatu yang dia lupa katakan padanya. Ray menyuap seorang pasien untuk mengalihkan perhatian penjaga. Sementara Lena datang menemuinya. Lena sangat ingin tahu apakah Ray lupa mengatakan apa-apa. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, dia mencekik Lena. Apa yang dia lupa katakan adalah itu. Karena Ray telah didiagnosis dengan penyakit mental. Jadi jika dia melanggar hukum, dia tidak harus bertanggung jawab. Jadi pada akhirnya Lena mati di tangan Ray karena keserakahannya. Film sensasional, Dream Lover, dirilis pada tahun 1993. Pemeran utama wanita benar-benar cantik. Di paruh pertama film, dia tidak menunjukkan wajah aslinya sama sekali. Bahkan jika aku tahu, sulit untuk membayangkan betapa jahatnya dia. Siap membuang semua kebahagiaan yang dia miliki hanya demi uang. Ini adalah penyakit mental yang paling menakutkan. Baiklah, inilah video hari ini. Saya Shrimp Noodle, sampai jumpa di video selanjutnya.